Kalau definisi dari stunting itu kan kebanyakan yang diketahui oleh masyarakat itu pokoknya hanya tinggi badan atau panjang badan. Gangguan otak manusia itu 80%-nya terjadi di masa 1000 HPK ini. Jadi kalau stunting, anak yang tidak gampang sakit, ini nanti ada hubungannya juga dengan stunting, Dok. Jadi salah satu faktor risiko untuk stunting kebanyakan kasus itu yang mulai banyak menunjukkan ada gangguan. Kan pabrik itu sebutannya instan gitu. Makanan instan yang banyak pengawetnya, banyak pembentukan otak. Jadi sayang kalau kita hanya memberikan nutrisi tunggal ketika masa 1000 hari. Malik Damis itu apa? Dok? Ini dong, jadi kalau sekarang tuh lagi viral Ya. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Dr. Gigi Hikmah di Support Sudiran Podcast. Hari ini adalah hari spesial memperingati Hari Anak Nasional pada tanggal 23 Juli 2024. Tema Hari Anak Nasional pada tahun ini adalah Anak Terlindungi Indonesia Maju. Nah, karena hari ini adalah hari yang spesial dan juga anak merupakan prioritas karena penerus generasi bangsa. Di sini kita juga sudah ada narasumber kita yang spesial juga. Di sini sudah ada dokter spesialis anak, Dokter Nisa. Ya. Halo dokter. Iya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat dok? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah dokter. sehat. Mungkin bisa perkenalan singkat dulu dok, biar sahabat Sudiran bisa mengenal dokter. Iya dulu udah pernah ya. Oh dulu udah pernah ya dok ya? Ya tapi nggak apa-apa karena sekarang temanya beda. Mungkin ada yang belum mengenal saya juga. Ya perkenalkan saya Dr. Hairunisa Wardani. Saya biasa dipanggil Dokter Nisa ya. Saya salah satu dokter anak di rumah sakit Sudiran ini. Jadi kita ada bertiga dokter anak, saya salah satunya. Oke, Dokter Nisa sudah ada di ruangan ini. Nanti kita akan ini dok, memberitahukan kepada sahabat Sudiran semua tentang 1000 hari pertama kehidupan dok. Pentingnya karena hari ini adalah hari anak ya dok ya, spesial, dan 1000 HPK ini merupakan golden age gitu ya dok ya, waktu emas gitu ya dok ya. Dok ya. Sebelumnya kabar dokter sendiri ini baik ya dok ya untuk hari ini ya dok? Ya alhamdulillah sehat, alhamdulillah. Memang kemarin bulan-bulan kemarin ya dok ya itu kasus pada anak lumayan banyak, terutama demam berdarah ya. Lumayan ada lonjakan yang sangat tinggi, tapi alhamdulillah untuk bulan-bulan ini sudah agak turun. Jadi kita dokter-dokter anak saat ini sudah agak rasa capeknya udah agak berkurang. Oke, jadi udah selamat ya dok udah ya. fresh lagi. Iya, udah fresh kembali. Nah ini dok, karena hari ini adalah hari spesial, kita mau bahas yang memang biasa sekarang itu lagi booming banget gitu dok. Kaitannya dengan yang pertama itu tentang stunting, kemudian kaitannya dengan imunisasi dan juga hubungannya dengan MPASI itu dok. Itu sangat berpengaruh nggak sih dengan stunting gitu ya dok ya? Nah ini untuk stunting mungkin masyarakat sudah banyak tahu, tapi mungkin bisa disampaikan kembali dok untuk definisi singkatnya sebenarnya stunting itu yang seperti apa gitu. Iya. Jadi memang tema Hari Anak Nasional untuk tahun 2024 ini memang mengambil temanya Anak Terlindungi Indonesia Maju. Jadi memang salah satu kunci untuk menjaga keberlangsungan Indonesia nanti adalah kita harus melindungi anak-anak kita ya. Nah, salah satu memang yang saat ini menjadi ancaman terbesar untuk saat ini negara kita memang untuk kesehatan anak terutama stunting ya. Sebenarnya dari WHO sendiri sudah mensyaratkan dok, angka stunting untuk satu negara itu tidak boleh lebih dari 20%. Ya karena ya seperti kita ketahui nanti kan 20 atau 30 tahun mendatang anak-anak kita ini kan besok yang jadi penerus kita, yang akan pegang negara kita. Nah kalau sekarang aja misalnya 20% dari seluruh anak-anak kita itu stunting, artinya kan kualitas nanti untuk 20 sampai 30 tahun mendatang itu kan kualitasnya sudah
bisa kita perkirakan pasti kualitasnya yang tidak bagus. Nah, sehingga dari pemerintah sendiri pun mengikuti persyaratan dari WHO sendiri bahwa angka stunting ini memang harus diturunkan. Jadi sudah jadi tugas kita bersama untuk ikut sama-sama menurunkan angka stunting ini. Dan di Indonesia masih tinggi ya dok ya untuk masih stunting? Sampai tahun 2024 ini masih sekitar 20%. Masih ada di angka itu. Meskipun sebenarnya kalau dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya itu sudah turun sangat banyak. Karena kan upaya untuk menurunkan angka stunting ini kan bersama-sama semua, dari pemerintah, dari masyarakatnya, dari orang tua, itu kan kita bersama-sama. Jadi sebenarnya penurunannya sudah sangat banyak. Tapi ya masih harus diturunkan lagi. Berarti masih perlu usaha gitu ya dok ya. Dan untuk di Wonogiri sendiri gitu dok, apakah juga sebanyak itu? Di Wonogiri sudah lumayan, angka penurunannya sudah lumayan banyak ya. Sudah kerja keras semua tim udah cukup bagus ya. Sehingga tahun ini udah ada penurunan gitu ya dok ya. Tadi ada definisi yang saya lupa belum sebutkan ya, tentang pertanyaan stunting. Pertanyaan dari Dokter Hikmah tadi. Jadi sebenarnya dok, kalau definisi dari stunting itu kan kebanyakan yang diketahui oleh masyarakat itu pokoknya hanya tinggi badan atau panjang badan. Seorang anak ini berada di bawah -2 standar deviasi menurut kurva pertumbuhan WHO. Tetapi yang sebenarnya yang lebih penting itu ada kelanjutannya. Jadi ada clue kelanjutannya itu, ini yang disebabkan oleh kekurangan gizi yang terjadi secara kronik atau berkepanjangan. Jadi bukan hanya sekedar perawakan pendek karena gitu ya. Perawakan pendek itu bisa juga disebabkan salah satunya misalnya genetik atau yang lain. Tetapi khusus untuk stunting ini memang dia disebabkan oleh kekurangan gizi yang terjadi secara berkepanjangan. Jadi tidak tiba-tiba juga. Nah ini berarti kan untuk tandanya berarti kan bukan hanya pendek seperti itu ya dok ya, tapi karena memang penyebabnya itu kekurangan gizi. Nah ini dok, untuk pencegahannya itu seperti apa dok kalau agar anak-anak ini tidak terlahir dengan stunting gitu. Terus kan ada istilah ini dok yang pentingnya 1000 hari pertama kehidupan. Nah itu apakah ada kaitannya dok dengan stunting ini? Tentunya ada dan hubungannya sangat erat sekali ya. Jadi stunting ini sebenarnya terjadi ketika tadi saya menyampaikan penyebab dari stunting itu adanya defisiensi atau kekurangan zat gizi yang terjadi secara berkepanjangan. Nah ini biasanya memang terjadinya di masa-masa yang kita sebut sebagai 1000 hari pertama kehidupan itu. Jadi ada 1000 HPK. 1000 HPK itu tidak dihitung dari sejak anak lahir, tapi dihitung mulai dari saat terjadi pembuahan. Jadi sejak di dalam kandungan itu sebenarnya proses stunting udah terjadi kalau ibu mengalami kekurangan nutrisi. Jadi mulai dari terjadinya pembuahan sampai kemudian bayi lahir sampai anak berusia 2 tahun, ini yang sering kita sebut sebagai periode emas. Ya, kalau di masa-masa ini si anak tersebut mengalami kekurangan nutrisi atau zat gizi, yang terjadi itu bukan hanya sekedar nanti perawakan pendek, akan tetapi juga akan terjadi pertumbuhan otak yang tidak optimal juga. Nah sebenarnya kunci dari stunting ini karena pertumbuhan otak yang tidak optimal ini dok. Nah kemudian kalau memang sudah terdiagnosis nih dok, memang anak ini mengalami stunting nih, nah itu harus seperti apa ini dok? Orang tua harus seperti apa? Iya, jadi kalau sebenarnya kalau bisa sedapat mungkin jangan sampai jatuh dalam kondisi stunting, ya. Jadi ketika anak sudah tidak naik berat badannya, itu sebenarnya sudah harus berhubungan dengan tenaga kesehatan. Kalau anak sampai jatuh ke kondisi stunting, sebenarnya anak ini artinya dia sudah tidak mengalami naik berat badan sudah berbulan-bulan. Nah sebenarnya kalau udah stunting ini, waduh ini memang sudah harus ketemu dengan tenaga kesehatan, dan yang harus dilakukan segera oleh tenaga kesehatan adalah melakukan intervensi secepat mungkin ya dok, karena kita usahakan kalau stunting ini ditemukan sebelum usia 2 tahun. Kan tadi saya sampaikan kan untuk pertumbuhan otak ya. Kita tahu pertumbuhan otak manusia itu 80%-nya terjadi di masa 1000 HPK ini. Jadi kalau stunting ditemukan
ketika masih di 1000 hari pertama kehidupan. Jadi di bawah 2 tahun sudah ketemu dokter anak atau ketemu dokter kemudian diintervensi secepat mungkin, maka kita akan menyelamatkan tinggi badan dan sekaligus menyelamatkan otaknya. Oke. Iya. Nah ini dok kaitannya yang tentang menyelamatkan ini ya dok ya, otak anak gitu Iya, kan. Nah ini iya. apakah ada hubungannya dengan imunisasi? Oh, Begitu. Nah iya, itu kan iya. imunisasi kan mungkin kan beberapa orang hanya tahu tentang kalau imunisasi ya berarti biar nggak sakit aja. Nah itu ada Iya, kaitannya nggak sih dok iya. dengan Jadi otak salah itu? satu kebutuhan anak ya. Tadi kalau masalah stunting tadi kebutuhan anak akan nutrisi. Jadi setiap anak mempunyai kebutuhan, mempunyai hak dasar ya. Ini hak dasar seorang anak ya. Jangan lupa setiap anak itu mempunyai hak dasar, diantaranya kan ada nutrisi. Dengan nutrisi kita memberikan nutrisi yang tepat supaya anak tidak stunting. Nah, salah satu hak anak yang lain itu adalah mendapat perlindungan dari terkenanya penyakit infeksi. Oke. Itu hak anak yang lain ya, hak anak yang lain yang cocok dengan tema kita juga karena untuk melindungi anak semua hak harus kita penuhi. Nah, imunisasi ini imunisasi kita berikan kepada anak untuk melindungi supaya anak terjauh dari penyakit infeksi, supaya anak tidak gampang sakit. Nah, anak yang tidak gampang sakit ini nanti ada hubungannya juga dengan stunting, dok. Jadi salah satu faktor risiko untuk stunting salah satunya adalah anak yang sering mengalami sakit. Jadi anak yang menderita penyakit kronik atau sering mengalami infeksi yang berulang-ulang itu rentan dan menjadi faktor risiko juga untuk terjadi stunting. Kenapa? Karena pada anak-anak yang gampang sakit, jadi anak-anak yang infeksi berulang, misalnya ISK berulang, batuk pilek berulang, diare berulang, itu ternyata metabolisme tubuhnya itu menjadi lebih tinggi. Dan selain itu menyebabkan kebutuhan nutrisinya menjadi lebih tinggi dibandingkan dengan anak-anak yang normal. Jadi ketika ibunya itu sebenarnya udah memberikan nutrisi yang tepat sebenarnya, secara hitungan udah tepat, jumlahnya udah tepat. Tapi karena anaknya sering sakit, dia butuhnya jadi lebih banyak. Akibatnya anak yang sering sakit ini jadi mudah jatuh dalam kondisi stunting juga. Makanya ada hubungannya. Salah satu cara untuk mencegah stunting diantaranya adalah memberikan imunisasi sesuai jadwal. Oke, Ya. itu dia ya. Ternyata Ya. imunisasi sangatlah penting Ya. mengikuti Oke. jadwalnya ya dok ya. Itu Ya. merupakan salah Ya. satu hak anak agar terpenuhi kesehatannya. Iya, sesuai dengan tema. Iya, sesuai dengan tema terlindungi gitu ya. Anak Iya. terlindungi, Indonesia maju seperti Iya, itu. iya. Ini dok, terus tadi kan ini ya dok ya ngobrolin tentang nutrisi. Iya, Iya dok ya. Nah, Kunci penting dalam stunting itu nutrisi. Nah, Iya. dalam 2 tahun itu kan sebaiknya ASI eksklusif Iya. dan setelah 6 bulan itu kita sudah masuk MPASI Iya, untuk nutrisinya iya, seperti iya. itu ya dok ya. Iya. Nah itu untuk tips and trick MPASI yang baik mungkin untuk teman-teman itu seperti apa Iya. dok? Ini termasuk pertanyaan yang banyak ditanyakan Oh, ya gitu. di apa poli anak. Kalau konsul gitu ya dok ya oke. tentang MPASI. Iya, karena biasanya stunting itu kejadian stunting itu biasanya terjadi ketika anak mulai masuk 6 bulan itu biasanya kalau kita lihat di kurva hampir semua pasien saya itu kalau setiap pasien yang datang ke poli anak kan kita selalu lihat buku KMS itu. Kita mengikuti kurvanya, dari lahir pasti dia minumnya ASI. Kalau ASI, minumnya iya. ASI pasti kenaikannya itu bagus. Iya. Kita lihat di kurvanya. Tapi ketika MPASI sudah mulai diberikan, nah itu dari kurvanya itu udah pada mulai kelihatan. Nah ini yang tadinya naik bagus sesuai kan kurvanya kan memang naik seperti itu ya. Nah begitu MPASI diberikan ini, loh kok sudah mulai datar. Yang mulai datar atau mulai naik tidak sesuai kurva atau malah turun, ini anak yang potensial menjadi stunting. Jadi harus secepat mungkin kalau menemukan tanda seperti itu langsung bawa ke rumah sakit atau ketemu dengan tenaga kesehatan. Karena kalau ada fakta seperti itu artinya ini pasti ada yang salah. Bisa MPASI-nya yang diberikan salah, entah kuantitasnya salah, entah kualitasnya salah, itu bisa terjadi. Atau bisa juga masa pemberian MPASI-nya tidak tepat, itu juga bisa terjadi. Tapi memang dari kebanyakan kasus itu yang mulai banyak menunjukkan ada gangguan pola pertumbuhan itu biasanya begitu MPASI itu masuk.
Iya, karena kan mungkin kan kalau ibu-ibu kan kalau untuk yang 6 bulan tadi kan ya udah mengandalkan dikasihkan ASI, ya. ya Nanti kalau terus kurang bayi ilmu pasti mungkin ya kalau cara NTI udah bener, ASI sudah bener. Biasanya kan orang tua memberikan ASI sesuai kebutuhan bayi. Jadi udah enak nangis di Minum kalau ASI. dulu sebutannya ngekjel gitu ya. Jadi bayi nangis dijejelin. Itu ya itu namanya triknya orang tua zaman dulu ya, ngekjel atau ngeksel sebutannya itu. Jadi ngek itu iya kayak begitu lapar ngek gitu langsung. Nah itu bagus sampai 6 bulan itu cara metode orang-orang tua kita itu udah sesuai juga dengan ilmu kita ya, berarti ngek itu nangis langsung kasih ASI, udah bener. Tapi begitu 6 bulan ASI itu, ketika anak sudah mencapai 6 bulan ASI itu sudah tidak bisa mencukupi lagi. Jadi nutrisi ASI itu memang makanan terbaik untuk bayi. Tetapi ketika sudah mencapai usia 6 bulan ASI sudah tidak bisa lagi mencukupi kebutuhan bayi. Jadi sudah harus ditambahkan makanan lain, kita sebut sebagai MPASI, makanan pendamping ASI. Berarti tetap ada ASI dan ditambah Iya, jadi penambahnya ini karena anak akan membutuhkan suatu bahan yang kita sebut ada makronutrien, ada mikronutrien yang ini nanti sangat penting untuk pembentukan otak. Jadi MPASI yang kita berikan harus cukup dan baik menurut kualitas dan baik menurut kuantitas. Ya. Berarti ada untuk MPASI yang mungkin protein ada. hewani, protein nabati. Kemudian kalau anak ini ternyata menolak untuk makan makanan yang dari nabati, itu seperti apa Dok? Iya, jadi kalau untuk jenisnya dulu ya Dok ya. Kalau untuk jenisnya kan sebenarnya yang penting jangan lupa untuk MPASI ini selalu memberikan protein hewani. Ini banyak sekali yang masih salah pola di masyarakat itu. Masyarakat itu ketika membuat MPASI itu kan ada 2 macam sebenarnya. Ada yang kita sebut bikinan pabrik, ada yang bikinan sendiri ya. Kebanyakan memang hampir kebanyakan orang lebih percaya diri dengan bikinan sendiri. Karena lebih terpercaya, kita tahu prosesnya gitu ya Dok. Dan selalu beranggapan kalau bikinan pabrik itu ada zat penambah, ada pengawet, ada perasa dan lain-lain. Ya sebenarnya nggak apa-apa mau bikin sendiri boleh, bikin sendiri akan tapi aturannya harus sesuai dengan yang dianjurkan ahli gizi, yang dianjurkan tenaga kesehatan. Jadi aturannya jangan lupa untuk protein hewaninya untuk selalu diberikan karena kebanyakan dari kasus kami yang kita temukan pada kasus stunting itu banyak orang tua yang ternyata memberikan MPASI itu dia hanya 1 jenis atau 2 jenis kandungan dalam MPASI dan ini isinya hanya zat serat aja. Misalnya ada yang hanya brokoli saja, ada yang sayur saja, ada yang sayur dan apa gitu. Hanya 2 jenis tanpa melibatkan protein hewani. Ini yang salah ya. Jadi memang pokoknya syarat penting untuk MPASI ini protein hewani harus ada dan ini akan sangat dibutuhkan anak sampai anak nanti sampai 2 tahun pun ini juga harus selalu diberikan karena kita tahu dalam protein hewani ini ada kandungan yang kita sebut sebagai asam amino dan dia bahan pembentuk utama untuk pembentukan otak. Ya, jadi kuncinya di situ. Harus seimbang ya Dok ya, protein hewani, nabati dan juga mungkin ada karbohidratnya kan? Iya, tetap ada. Jadi ada komposisi yang seimbang antara karbohidrat, protein dan serat. Serat untuk anak-anak di bawah usia 1 tahun itu dia belum membutuhkan yang terlalu banyak seperti orang dewasa. Nah kebanyakan masyarakat itu masih salah kaprah. Jadi yang banyak ditanyakan dan banyak dikeluhkan itu anak nggak mau sayur, anak nggak mau buah gitu. Udah pusing sekali. Padahal anak mau telur, anak mau susu, anak mau daging atau mau ayam itu udah bagus sekali. Sudah memenuhi ya Dok ya, udah terpenuhi. Kemudian yang tadi saya kan ada dua macam ya Dok ya untuk MPASI, ada yang bikinan sendiri, ada yang bikinan pabrik. Nah, yang bikinan pabrik ini kadang-kadang masyarakat itu udah a priori atau sentimen duluan. Jadi bikinan pabrik itu sebutannya instan gitu. Makanan instan yang banyak pengawetnya, banyak penyedap rasanya, pokoknya banyak zat-zat penambah. Nah, gitu padahal sebenarnya makanan-makanan produksi pabrik untuk bayi ya yang saat ini ada di sekitar kita itu
sebagian besar sudah ada legalitas dari Balai Besar POM. Ya. Jadi kalau makanan pabrik yang khusus untuk MPASI untuk anak makanan bayi ini yang sudah mendapatkan persetujuan dari BPOM itu sebenarnya ini sudah sesuai pembuatannya sudah sesuai seperti anjuran dalam WHO. Jadi ini boleh dipakai dan ini sebenarnya praktis, kemudian komposisinya juga sudah seimbang. Boleh saja, jadi kita tidak melarang untuk memberikan itu. Ya. Berarti untuk makanan instan MPASI itu boleh ya dok ya dikonsumsi. Pembuatannya untuk di Indonesia udah sesuai dengan namanya Codex Alimentarius ya. Jadi WHO itu sudah membuat aturan untuk pembuatan makanan pendamping ASI itu udah ada aturannya. Jadi misalnya karbohidratnya komposisinya harusnya berapa persen, proteinnya harusnya berapa persen, lemaknya harus berapa persen, itu dari WHO itu udah dibuat aturan seperti dan pabrik untuk MPASI itu udah mengikuti itu. Ya, jadi nggak usah dikhawatirkan ya. Jangan khawatir ya, ternyata memang produksinya sudah insya Allah sudah sesuai. Iya, yang penting ada ini, yang penting ada Balai POM, ada izin itu. Oh iya, dicek ada BPOM-nya tidak gitu ya. Nanti juga untuk produk-produk tertentu mungkin Pepip, terus SPIP itu insya Allah sudah sesuai. Iya, jadi digunakan. Kalau yang ini biasanya untuk ibu-ibu yang mungkin ibu-ibu muda yang sambil kerja, ya sambil kerja gitu. Sambil kerja nggak punya banyak waktu, jangan memaksakan diri membuat daripada salah. Kadang membuat MPASI dan kadang mengambil informasi dari internet yang salah pula, kadang seperti itu. Jadi banyak yang tingkat pengetahuan ibunya itu udah bagus, jadi udah dia juga kuliahnya juga mentereng gitu. Ternyata ngasih ininya MPASI-nya brokoli ini brokoli sampai beberapa bulan dikasih brokoli. Dan ternyata masih ada beberapa nutrisi yang kurang. Iya, gitu ya, jadi mungkin jadi malnutrisi buatan, akibatnya. MPASI buatan sendiri boleh dan juga boleh, yang instan boleh. Gitu, yang penting sesuai aturan sesuai aturan yang dianjurkan. Nah ini dok sama yang ini mungkin untuk kadang kan kalau orang-orang dulu ya dok ya, itu kan untuk MPASI awal-awal kadang dikasih pisang diserut itu dok pakai sendok gitu, nah itu kan buah gitu gimana dok itu dok? Ya jadi malah ini sebenarnya dilarang ya. Di Indonesia bagian timur itu kalau dari riset ada penelitian di Indonesia bagian timur itu banyak angka kejadian anak mengalami ileus. Ileus itu usus terpuntir. Ya, dan ternyata dari penelitian itu terbanyak karena ya itu pemberian makanan tunggal MPASI diberikan pisang. Jadi pisang sebagai makanan tunggal untuk MPASI itu memang nggak boleh. Jadi zat berserat tinggi seperti itu sebenarnya untuk bayi usia 6 bulan itu dia belum cocok untuk ususnya. Ya. Sebenarnya kalau di sana udah dilarang karena memang angka kejadiannya tinggi. Di Indonesia kebetulan memang belum pernah di Indonesia bagian kita ya maksudnya. Kita belum pernah kita belum pernah menemukan anak ileus karena konsumsi yang pisang tunggal ya. Kalau itu kan efek yang lebih fatal ya. Ya, tapi secara nutrisi pun dari pisang itu sendiri juga secara nutrisi pisang itu tidak mengandung asam amino seperti protein hewani yang dibutuhkan untuk pembentukan otak. Jadi sayang kalau kita hanya memberikan nutrisi tunggal ketika masa 1000 hari pertama kehidupan, kita seperti membuang masa emasnya. Karena kita tahu pada saat 2 tahun pertama itu pembentukan otak mulai dari pembentukan mielin, kemudian sinap, sel saraf itu saling berhubungan satu sama lain, kemudian penggandaan sel neuron itu membutuhkan asam amino. Itu yang ada dalam protein hewani. Ya. Berarti sangat penting kita memperhatikan 1000 HPK ya dok ya. Iya, kuncinya karena itu 1000 merupakan HPK. emas sekali, masa emas pembentukan sel-sel. Jadi semua orang tua harus memperhatikan itu. Gitu ya dok ya. Nah ini dok, kalau untuk kaitannya dengan yang tadi stunting, tadi kan udah nutrisinya. Nah kalau untuk misalkan sekarang itu kan banyak ya dok ya
anak-anak balita kurang dari 2 tahun tadi, bayi gitu, yang ditinggalkan oleh orang tuanya, maksudnya ditinggalkan bekerja gitu ya Dok ya. Dan kadang kalau periksa terus ternyata kok anaknya stunting, tapi kok dinyatakan stunting itu tidak terima, itu gimana Dok? Ada tidak Dok yang konsultasi di dokter waktu di poli terus seperti itu tuh harus gimana sih? Banyak sekali, jadi banyak sekali yang ketika datang pokoknya, Dok, anak saya di puskesmas ditegakkan stunting gitu banyak. Tapi ya kita pasti ukur ulang. Kalau ada, memang haknya pasien ya, haknya pasien itu ketika ketemu dengan kita, kita pasti ukur ulang. Ada stunting atau tidak, semua pasien anak pasti memang ketika berobat di poli anak pasti kita ukur tinggi badan, panjang badan. Nanti kalau hasil pengukuran kita ternyata dia tidak stunting, ya kita sampaikan ke orang tua memang tidak stunting. Tapi kalau ternyata memang stunting, ya kita jelaskan ya memang kondisinya seperti itu. Tapi ya yang penting ketika kita ketemu dengan ibu atau orang tua pasien seperti itu, asal ini ditemukan memang masih di usia-usia HPK, itu kita masih bisa memberikan semangat. Jadi dengan memberikan protein hewani, dengan intervensi artinya memang stunting itu sebenarnya tidak murni hanya karena nutrisi aja, bisa juga karena mungkin ada penyakit yang mendasari juga bisa. Tapi kalau ke poli anak pasti kita coba dulu dengan nutrisi, kita lacak juga ada penyakit yang mendasari atau tidak. Yang jelas intervensi memang harus dilakukan secepat mungkin. Apalagi kalau intervensi bisa dilakukan di masa-masa yang kita sebut sebagai 1000 HPK ini selain kita bisa menyelamatkan tinggi badannya, kita pasti akan menyelamatkan pertumbuhan otaknya juga. Oke, sangat penting ternyata ya Dok ya. Dan jadi kuncinya 1000 HPK itu. Dan jangan takut untuk yang orang tua memang anaknya dinyatakan itu masih bisa diberikan intervensi ya Dok. Iya, tapi sebenarnya itu fenomena menarik juga sebenarnya Dok, kalau orang tua tidak terima kemudian mencari second opinion, itu kan artinya dia pengen tahu, ada rasa keponya sebenarnya. Dan orang tua itu mulai paham, mulai sadar bahwa stunting itu memang ada dampaknya, ada bahayanya. Artinya kan itu daripada orang tua udah didiagnosis stunting tapi masih cuek gitu. Iya, jadi kita selalu menghargai apapun yang akan ditanyakan orang tua harus kita hargai. Oke, itu tadi ya obrolan kita tentang 1000 hari pertama kehidupan, tentang stunting, tentang dan juga imunisasi, serta tentang MPASI ya tadi ya, ternyata banyak boleh, ditanyakan. Ternyata boleh buatan sendiri maupun yang instan gitu ya Dok ya. Nah ini Dok, kita langsung masuk ke sesi tanya jawab ya Dok ya. Boleh. Ini ternyata udah ada banyak pertanyaan. Nah ini Dok, sahabat Sudiran bertanya, ini dari @tartonoto. Lebih efektif mana Dok antara pola asuh Lek Damis dan Nikita Willy? Wah ini dokter ini mengenal Lek Damis ini banyak di short video. Tapi ini bagus loh pertanyaannya ya. Dia menanyakan tentang pola asuh. Kita dari tadi kita ngomongin hak anak, yang asuhnya lupa belum kita sebut. Karena sebenarnya ada hak anak asah, asih, asuh. Asah, asih, asuh itu harus dipahami orang tua, itu hak anak ya. Jadi asah itu mencerdaskan anak ya. Asah kan membelajarin anak, kemudian mencerdaskan anak. Tugas orang tua kan salah satunya itu. Asih kemudian asah, kemudian asih. Asih itu memberikan kasih sayang ya. Jadi setiap anak Indonesia, setiap anak butuh kasih sayang dari orang tua. Nah ini yang ditanyakan pola asuh, yang lupa kita tidak ngomongin, tapi sebenarnya penting untuk tema hari anak juga ya. Jadi pola asuh. Ini Dok, pola asuh tentu saja penting juga ya. Cuma Lek Damis itu apa? Ini Dok, jadi kalau sekarang tuh lagi viral membandingkan pola asuhnya Nikita Willy ini dengan santun, memberikan contoh halus gitu kepada anaknya, sehingga si Isa anaknya ini mengikuti dengan perlahan dan juga tetap sopan santun gitu. Untuk yang Lek Damis ini pola asuhnya konservatif Dok, seperti zaman dulu. Jadi kayak semuanya itu harus dipaksakan gitu. Iya, kalau anak melakukan kesalahan terus dimarahin itu ya. Terus minum obat bukan dipaksa. Dipaksa. Gitu ya. Seperti itu. Itu gimana Dok? Jadi saya paham ya.
Kalau ini tentunya harus kita melihat fenomena anak sekarang ya. Anak sekarang tentunya kalau dengan kasih sayang, ada kasih sayang dengan halus memberi contoh, tentunya itu justru lebih bagus ya, iya. Karena anak sangat tidak menyukai kekerasan. Bahkan dalam satu penelitian ada yang menyebutkan bahwa satu bentakan pada anak akan bisa menyebabkan kerusakan pada sel otak. Ya, jadi yang sangat dibutuhkan untuk pola asuh seorang anak tentunya adalah kasih sayang, kemudian memberi contoh. Memberi contoh itu salah satunya misalnya anak tidak boleh main gadget ya, pegang HP. Jadi jangan hanya ngomong tidak boleh sementara ibunya masih pegang HP terus. Jadi kita ngasih contoh. Kalau anak kita larang untuk pegang HP, kita pun juga menjauhkan HP dari kita. Jadi biar mereka melihat sendiri. Iya. Ya. Itu tadi ternyata penting ya Dok ya tentang ASI dan asuh ini. Ya, bagus pertanyaannya ini. Dalam pengasuhan harus ada kasih sayang dan juga mencontohkan, bukan hanya memerintahkan gitu ya Dok ya. Oke. Kita lanjutkan pertanyaan selanjutnya. Dari Gania Imfadila. Setiap anak panas haruskah langsung diberi obat penurun panas Dok? Wah ini udah masuk ke penyakit ini klinis Dok. Ya, jadi memang klinis. Salah satu tadi ya, tema kita kan anak terlindungi Indonesia maju. Salah satunya yang melindungi dari infeksi ya, melindungi dari gejala infeksi atau gejala sakit. Sebenarnya kalau demam itu sendiri, mekanisme demam sendiri itu terjadi secara fisiologis kan karena menunjukkan adanya infeksi ya Dok. Ada infeksi kemudian anak menjadi demam. Sebenarnya demam itu merupakan suatu sinyal ke orang tuanya. Ketika ada demam, artinya ada kuman masuk gitu ya, ada sinyal. Nah demamnya diapain? Ya demamnya harus kita turunkan karena demam itu sendiri juga berefek pada anak-anak kita. Kita kategorikan demam itu kalau suhu di atas 37,5 itu sudah kita katakan demam. Nah anak demam kalau tidak kita berikan obat penurun panas ya nanti efeknya yang paling sering terjadi kadang bisa menyebabkan kejang demam. Ya jadi ya anak demam harus dikasih dulu, tidak harus langsung ke dokter. Kalau misalnya baru demam hari pertama nggak apa-apa, dikasih dulu obat penurun panas yang paling aman dulu ya, paling aman yang diperbolehkan adalah paracetamol, itu boleh diberikan dulu. Yang penting dosisnya tepat. Nggak boleh juga ngasih paracetamol tapi dosisnya nggak tepat. Harus sesuai usianya ya. Iya harus sesuai berat badan dan usia. Iya. Oke, berarti tetapi harus sesuai dengan dosis. Iya, tapi jangan lupa ya kalau anak demam itu bisa juga karena ada infeksi, bisa kekurangan cairan, jadi cairannya juga dipenuhi, nutrisinya dipenuhi, kemudian demamnya kita turunkan juga. Oke. Ya itu tadi ya pertanyaan dari Ganim Fadila. Pertolongan pertama dulu ya demam ya. Untuk demam harus diberikan penurun panas. Lanjut untuk pertanyaan selanjutnya. Dari Hida Akar tadi ya. MPASI. Ini tadi sudah ya. Pisang efektif tidak kalau untuk tunggal tidak gitu ya. Tunggal atau hanya 2 macam tidak boleh. Jadi MPASI harus tepat waktu, kemudian cukup untuk kualitas dan kuantitasnya. Jangan lupa untuk protein hewaninya. Oke. Selanjutnya ada pertanyaan lagi. Dari Destia, wah ini pertanyaannya ada 2 Dok. Yang pertama, apakah sakit hipertiroid itu berbahaya jika lepas dari obat tanpa konsultasi dengan dokter? Yang kedua, lebih bahaya mana, lepas obat tiroid atau keseringan kayaknya? Keseringan. Itu kayaknya lepas obat tiroid atau keseringan minum obat tiroid kayaknya sebutannya. Pertanyaan pertama dulu Dok, ini kaitannya hipertiroid. Ya berarti ibunya belum memahami nih, belum memahami tentang hipertiroid. Harusnya ditanyakan kepada dokter yang merawatnya ya. Tapi yang penting untuk diketahui bahwa hipertiroid ini termasuk salah satu penyakit yang mengancam nyawa Dok. Ya jadi mekanismenya sebenarnya hipertiroid itu dalam tubuh anak yang sakit hipertiroid itu produksi dari hormon tiroidnya berlebih.
Nah, padahal hormon tiroid ini dia termasuk mengatur untuk memacu jantung, untuk metabolisme macam-macam. Nah, kalau kita tidak ngasih obat anti hipertiroid ini nanti akan sangat membahayakan. Dia berlebih sekali kadarnya dalam darah, membahayakan tubuh dan akan mengancam nyawa. Ya, jadi apakah berbahaya? Bukan berbahaya lagi, tapi sangat fatal dan mengancam nyawa. Jadi nggak boleh menghentikan obat hipertiroid 1 hari pun nggak boleh, nggak boleh. Iya. Berarti memang nanti yang terusnya. menyetop memang dokter itu pun harus pemeriksaan dulu. Jadi memang sudah bisa lepas atau belum. Tidak boleh nyetop sendiri. Saya pernah ada kasus anak SMA, anak SMA atau anak SMP ya, saya lupa. Kebetulan dia menderita hipertiroid, kemudian dia menjalani kemah kegiatan sekolah ya, kemah hanya kalau nggak salah 2 hari 2 malam ya. Kemah mungkin dia siswa baru, kalau nggak salah mungkin siswa baru apa gitu, ketinggalan obat hipertiroid. Jadi dia nggak minum 2 hari itu. Nggak minum 2 hari, kemudian datang ke rumah sakit dalam kondisi koma. Ya 2 hari. Ya jadi itu menunjukkan iya karena memang tiroid itu hormon tiroid itu kalau tidak kita atur supaya efeknya tidak membahayakan. Ya efeknya memang sangat membahayakan. Jantungnya itu jadi bekerjanya jauh lebih kencang. Kalau kita pemeriksaan anak hipertiroid itu biasanya yang kita temukan ada takikardi, kemudian ada hipertensi itu juga. Nah, yang paling bahaya lagi kalau lepas dari obat, tidak minum obat beberapa hari, ini yang kita sebut sebagai krisis hipertiroid. Krisis hipertiroid biasanya anak datang ke rumah sakit udah penurunan kesadaran, udah koma, harus perawatan di rumah sakit intensif. Sehingga pertanyaan ini lebih berbahaya sekali. Berbahaya dan tidak bisa melepas obat sendiri ya dok ya, harus dengan konsultasi dokter. Karena itu tadi fatal, ternyata taruhannya nyawa nanti. Sampai koma ya dok. Iya. Oke. Lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya. Oh sudah. Ternyata sudah selesai. Ini tambahan dok dari pertanyaan saya tadi, saya baru terfikirkan gitu dok. Ini kan di lingkungan daerah saya itu tuh ada banyak anak kecil yang kalau sore hari dikasih makan orang tuanya sambil sepedaan gitu. Nah itu sebenarnya budaya seperti ini tuh baik tidak sih dok untuk memenuhi nutrisi anak gitu? Iya, ini salah satu cara pemberian makan. Ada the rule aturan main cara pemberian makan pada anak itu ternyata ada teorinya dok. Jadi salah satu pada anak yang mengalami kesulitan makan, salah satunya kita tidak boleh mendistraksi. Jadi ketika kita memberikan makan kita tidak boleh mendistraksi, artinya anak kita kasih mainan, kemudian kita kasih HP atau kita ajak nonton TV biar saat kita suapin dia masuk dengan itu melanggar aturan tadi. Jadi sebenarnya itu nggak boleh. Jadi anak sudah mulai harus dibiasakan, utamanya udah 1 tahun ya, udah anak usia di atas 1 tahun itu makan udah bersama keluarga ya, udah sama makanan seperti keluarga. Waktunya jadi pada juga sama, dok, diusahakan bisa sama lebih bagus ya. Terus tidak boleh diajak sambil keliling kampung, misalnya sambil nonton sambil sepedaan, itu tidak sesuai dengan aturan main cara pemberian makan anak. Jadi aturannya memang anak konsentrasi pada saat fokus makan, dia biarkan fokus dengan makan yang dihadapi. Nanti kalau ternyata anak memang gagal, kita sudah memfokuskan pemberian makan, kita jauhkan dari HP, dari televisi, dari mainan, dari segala macam. Kemudian kita juga ngasih waktu, jadi nggak kita tunggu sampai berjam-jam sampai habis. Kalau memang setengah jam udah nggak habis, ya udah kita singkirkan. Anak nggak apa-apa merasakan lapar, dia biar merasakan lapar. Nanti kalau sudah merasakan lapar, baru dia akan lebih mudah untuk diberikan. Berarti memang sebaiknya memberikan makan kepada anak itu harus fokus gitu ya dok ya? Harus fokus. Dan biarkan anak merasa lapar biar tahu rasa lapar itu. Jadi nggak boleh memang sambil
sambil nonton film gitu biar dia fokus kemudian kita ngasih makan. Iya. Cara yang salah. Ternyata seperti itu ya, harus fokus. Oke Dok, itu tadi pertanyaan kita sudah diskusi ya Dok ya tentang tadi materi-materi tadi, pertanyaan dan juga ada pertanyaan tambahan tadi. Begitu, mungkin ada yang ingin disampaikan dokter untuk orang tua di luar sana untuk hari spesial hari ini yaitu Hari Anak Nasional. Hari Anak Nasional pesannya, ya, Dok, yang tanggal ingin disampaikan. 23 Juli ini. Paling untuk closing statement saya yang pertama kita marilah kita sama-sama membantu upaya pemerintah untuk menurunkan angka stunting ini. Karena saat ini memang prioritasnya baru stunting ya, kita bantu upaya pemerintah untuk menurunkan prevalensi stunting ini bersama-sama. Mudah-mudahan dengan menurunkan prevalensi stunting ini berarti kita ikut melindungi anak-anak kita demi Indonesia yang akan maju. Kemudian semoga di hari Anak Nasional ini ya kita mempunyai tekad yang sama. Semoga kita bisa mengantarkan anak-anak kita menjadi generasi emas di masa mendatang. Oke. Terima kasih sekali kepada Dokter Nisa ya Dok ya atas waktunya. Tadi juga pesannya untuk orang tua dan untuk orang tua yang ingin memeriksakan anaknya ke RSUD Dr. Sudiran Mangunsumarso, Dokter Nisa praktek hari Senin hingga hari Sabtu ya Dok ya. Di Poli Spesialis Anak ada Dokter Khairunisa. Ada 3 dokter anak, setiap hari selalu standby ada. Semuanya sama saja. Iya, semua standby. Ada Dokter Khairunisa, Jam Dokter kerja ya di Sari RSUD. dan juga ada Dokter Zustain. Ya. Insya Allah Senin sampai Sabtu bisa melayani untuk orang tua semua yang ingin memeriksakan anaknya di Poliklinik Anak RSUD Dr. Sudiran Mangunsumarso, Kabupaten Wonogiri. Oke, mungkin itu saja Dok pertemuan kita hari ini. Semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Saya ucapkan sekali lagi selamat Hari Anak Nasional. Semoga anak-anak kita semua menjadi anak yang sehat, kuat, dan juga dapat menjadi generasi penerus bangsa. Amin. Sampai bertemu di podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Gigi Hikmah. Terima kasih. Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Sudiran Mangunsumarso di Wonogiri yang ceria, siap melayani dengan sepenuh hati. Langkah kecil menuju pintu, senyum manis disambut hangat. Rumah sakit ramah anak, tempat cerita